Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Allah. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم. Merasakan ayat 196 nggih. Kita barukan kali guru besar kita Al-Maghfurlah Simbahi Najmuddin, mudah-mudahan beliau selalu wonten ing rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faman mongko utawi sapane wong kana kang ana sapa man mingkum saking sira kabeh ana iku maridon gerah atau sakit au bihi utawa iku ing atase man azan utawi piloro mirrasihi saking sirah man tegesipun kakomlin kaya dene kutu wasotangin lan ngeluh pahalak mongko cukur sapa man fil ihrami ing dalem kondisi ihram. Menawi melakukan pelanggaran tersebut dalam ihram fa fidyatun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, salam kita jawab ya. Monggo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bulan ya, kita melakukan kopi. Itu Mas. Siap. Fa fidyatun. Mongko wajib bayar fidyah sapa man. Atau tegese alaihi ngatasi man min siamin nyatane puasa. Li salasati ayamin kadhe telu pira-pira dina. Au sedekatin utawa ngetokaken sedekah. Bi salasati asangin kelawan telu pira-pira sok. Sok niku biyen pun dijelaskan nggih, berarti 1 sok adalah 3 mud nggih. Nanti saya jelaskan. Min ghalibi quwwatil biladi saking kaprahe kekuatane negara. Ala sitati masakinin ing atase diwehno ing atase 6 pira-pira wong miskin. Au nusukin utawa nyembelih hewan. Tegesipun aidzabhi syatin tegese nyembelih mendo. Wa au utawi lafal au ingkang temempel wonten ing kalimah au sadaqatin au nusukin iku li takhirin krana faedah takhir. Faedah takhir niku cara menakune niku faedah napa nggih menang milih lah ngaten nggih. Wa ulhiqa lan den padhaaken bihi kelawan masalah fidyah. Kuman wong halakokan cukur sapa man li khairi udrin krana liyane ngudur. Di annahu krana teman setune halaqo li khairi udrin iku aulan lawih ngomong nggih lawih
pertama ngaten nggih, maksudnya yang ada halangan sakit aja dapat dam, apalagi li annahu awalun aulan ngaten. Li annahu krana teman sedene halaqali khairu mudrin, yang bercukur tanpa udzur itu lebih-lebih bil kifarati, wajib bayar kifarat. Wa kadzalan kaya iki masalah fidyah iku man wong istimta kang amrih haji tamatu sapa man bi ghairi halakin kelawan saliyane cukur, pelanggaran selene cukur kaptibi kaya dene nganggo wangi-wangi, walubsi lan nganggo pakaian ingkang den jahit, waduhuni lan ngangge minyak rambut, lingudurin krana ngudur au ghairihi atawa liyane ngudur. Sekedhik nggih, mungkin kula jelasaken kadang ampun keliwat kados mendhin diwaca kathah malah nek sing keliwat nggih. Ayat yang ke-196 ini masih menjelaskan masalah hukum-hukumnya haji. Awal ayat ini yaitu 196, yaitu watimul hajja wal umrata lillah. Dulu udah jelaskan yaitu tentang sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kalimat watimmu itu dulu dijelaskan sempurnakanlah itu memiliki luas sekali makna. Salah satunya sempurnakanlah dalam hal rukun-rukunnya haji. Karena di sini ayat ini ketemu lillah karena Allah, artinya juga sempurnakan bermakna secara batiniah, secara hakikat iman dan hakikat ihsan. Berarti kalimat sempurna di sini ya sempurnakanlah secara syariat, juga perintah Allah harus menyempurnakan secara hakikat, secara ihsan. Yaitu harus iman dan ihsan. Artinya jadi kalau mau naik haji, kalau beribadah haji, jadi hanya jangan menjalankan syariatnya saja. Artinya apa? Harus dengan lillah, karena Allah. Karena banyak orang haji nggak lillah. Orang naik haji cenderung banyak yang kalau nggak lillah cenderung apa ya? Pamer gitu buatan. Supaya dapat asma gelar haji. Nah itu berarti nggak lillah, sia-sia, kasihan. Ketika haji hanya demi nama gelar itu, sungguh kasihan. Habis biaya banyak, capek, tapi sia-sia. Makanya Allah menegaskan di sini watimul hajja wal umrata lillah. Nah, ini artinya kan dalam sekali. Dan banyak sekali juga menjelaskan adapun syarat rukunnya, syarat wajibnya juga harus dijalankan. Nah, ketemu dengan masih ayat ini faman kana minkum maridun aw bihi adzam min ra'sihi fa fidyatun min siyami aw shadaqatin aw nusuk. Menurutnya apa maksudnya? Yaitu barang siapa orang yang sedang dalam keadaan ihram, ya, dalam keadaan ihram kau melakukan pelanggaran yaitu mencukur rambutnya. Artinya kan apa? Kalau orang sudah niat ihram, kalau dalam sholatnya biar paham ya, ketika udah ihram kan udah pakaian ihram ya, udah pakaian ihram yang putih tanpa jahitan. Kalau sudah pakai itu banyak larangan-larangan yang harus jangan dilakukan. Ya salah satunya itu mencukur rambut. Karena mencukur rambut itu ketika sudah tahallul. Kemarin dijelaskan Bang G. Tahallul itu kalau dalam sholatnya itu udah assalamualaikum. Nah, ketika belum selesai ihram, dalam kondisi ihram, di sini jelaskan kok orang itu mencukur rambut dengan alasan maridun au bihi adzam mir ra'sihi kaqamlin wa sada'in. Nah, ini kalau udah jelaskan bingung. Alasan sakit kepala karena ya biasanya kan kalau orang rambutnya gondrong risih. Karena mungkin itu harus cukur. Ini kalau saya nggak cukur nanti ibadah saya nggak tenang. Kau melakukan itu dengan alasan ngeluh, wasodangin karena sakit pusing,
atau banyak kutu nggih ngapunten nggih yang zaman dulu kan ini kemungkinan masih banyak lah yang kutuan. Jangan zaman dulu zaman sekarang juga masih ya. Masih banyak kutuan. Nah, kalau melakukan pelanggaran mencukur sebelum tahallul, sebelum dalam keadaan ihram, maka di sini fa fidyatum min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Itu harus membayar fidyah. Apa fidyah itu? Denda. Dendanya di sini jelaskan min siyamin, yaitu berpuasa 3 hari atau bersedekah. Tafsirannya di sini bi salasati as-sa'in min ghalibi quwwatil bilati ala sitati masakin. Apa maksudnya? Sedekah itu minimal ya 3 sa'. 3 sa' itu kalau dalam usul fikih, dalam fikih itu dijelaskan 1 sa'-nya itu 3 mud. Berarti 1 sa' kekuatan barometernya adalah 1 zakat fitrah lah. Berarti ya 2 kilo sekian nggih, dulu udah pernah jelaskan. Nah, itu dibagi sedekah 3 sa' itu dikasihkan, materinya saya maksud 3 sa' itu dikasihkan kepada 6 orang masakin. Nah, sesuai dengan kekuatan umumnya negara. Berarti kan kita lagi umroh berarti di negara Arab ya. Berarti ya sekitar kalau 3 sa' itu kekuatannya bisa untuk ngasih makan orang 6. Mungkin 1 porsi makan itu sekitar 25 real. Berarti yang 1 sa' itu bisa dikatakan kalau uang sini ya memang ditukar sini udah jadi mahal sih. 3 sa' itu untuk 6 orang ya bisa 25 kali 6 berapa? 150 real lah sekitar itu kalau uang sana. Jadi bagi untuk orang 6 fakir miskin, yaitu kalau jenengan melakukan pelanggaran mencukur rambut. Nah, ini kalau nggak dijelaskan kok bingung. Faman kana minkum maridun aw bihi adzam min ra'sihi. Nah, itu wajib bayar fidyah yaitu min syamil atau puasa yaitu 3 hari udah dijelaskan nggih. Sedekah udah dijelaskan. Nah, yang ketiga au nusukin. Apa nusukin itu? Menyembelih hewan. Nah, dijelaskan au nusuk itu dijelaskan di sini aizab hisyatin, itu menyembelih wedus bahasa Indonesia apa? Kambing ya, kambing 1 ya. Nah, terus tafsirannya di sini juga menjelaskan wa au, adapun kalimat au dalam ayat ini menjelaskan untuk menang milih, yaitu jenengan terserah. Kalau jenengan kuat puasa ya puasa, artinya kan jenengan pengen ngirit uang lah ya. Berarti ya tidak menjalankan sedekah, tidak melakukan bayar dam dengan menyembelih hewan. Bebas itu di antara pilihan itu. Orang madang sisan irit banget. Biasanya nggak sing nang kene hajine uangnya pas-pasan ya. Akake puasa telung dina nang kana, nang kon terus nang kene. Mungkin masih ada penjelasan selanjutnya. Pelanggaran selain mencukur rambut ketika ihram itu apa? Di sini dijelaskan yaitu memakai wangi-wangian. Itu pelanggaran. Makanya jangan kalau haji umroh di sana jangan pakai wangi-wangi. Terus apa? Memakai pakaian yang dijahit. Nah, ketika jenengan udah pakai ihram, udah ihram kan nggak ada jahitannya itu. Kon jenengan nyuri-nyuri pakai ngapunten nggih, celana dalam kan ada jahitannya. Nah, itu pelanggaran. Ketika jenengan pakai itu jenengan harus bayar dam. Subhanallah, saya punya pengalaman luar biasa. Ini saya mau cerita apa adanya ya. Insyaallah apalagi ya saya dengan Atau dengan teman Pak Guru ini saya ngalamin. Saya pernah jadi orang sakti di depan Ka'bah di Katoa. Luar biasanya gini, kan saya pendek, tua saking rapet teh. Nah, ketika saya mau ke Hajar Aswad, ya saya kan pendek, tapi kan saya punya taktik lah caranya ya. Saya bisa ngkon keliling-keliling Mekah itu kaki saya nggak ngambah bumi, tapi ya bisa. Tapi ya alasan ini alhamdulillah saya nggak capek kok bisa keliling, bisa mendekati Hajar Aswad ya walaupun enggak. Padahal waktu itu subhanallah, ini saya cerita padanya. Dan waktu itu kalau dibilang masalah nafsu syahwat itu saya lagi galak-galak ya. Saya kecepet orang cantik pun alhamdulillah karena saya panteng ya. Artinya apa? Hati. Ketika hati kita setir ya, kita nafsu kita kendarai, kita kendalikan, walaupun kita kecepet orang cantik nggak nafsu.
Enggak kepikir malah. Ngerti. Kepikir-pikir bahasa wis rampung umroh, ya Allah kayak mau kecepet-cepet wong ayu jadi aku ora nafsu ya. Ya bukan sih nyesel nih sedulur, bukan. Maka saya maksudkan adalah artinya apa? Betul sekali ketika saya menjelaskan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ketika jenengan batinnya jenengan dikendalikan, itulah jalan untuk mengenal Allah. Jangan mengenal diri sendiri, pasti mengenal Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini nomor satu ini dulu batinan. Dikendalikan dulu nafsu kalian. Insya Allah walaupun jenengan dalam hal situasi yang ya saya katakan tadi dipet-pet wong ayu pun orang kelingan orang kerasa pada tidak merasa pikiran kotor. Nah, itulah yang dimaksud ketika kita sudah mampu mengendalikan nafsu kita, insya Allah kita akan selamat dari godaan iblis yang terkutuk. Kira apa tadi? Nang apa iku tune. Wong aku pengen dongan suki kekelalen wis nang kami lho. Wis ditata-tata wis kapal lagi dongane pengen dadi wong suki. Kan karena kelalen anak nangis. Kepengen ngajar oswet Luar biasa. kalalan. Nggih ngaten lah intine. Intinya ada sesuatu hal yang tidak bisa diceritakan dalam kata-kata lah keindahan itu. Alhamdulillah. Pak Guru, pripun pengalaman ceritakan? Supeng. Nggih, mudah-mudahan sing dereng saged menika mudah-mudahan mungkin pada suatu saat dapat kemampuan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sebenarnya umroh, haji. Allahumma Amin. amin sing ganteng, Kang. Amin. Allahumma Amin. Ya Allah. Fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal hajj famastaysara minal hajj faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyami fil hajj. Tersipun wa syab'atin idza raja'tum. Ki ngapunten niki tafsir tengkula anu digurung mboten labasan dadi menten kangelan nuli maos. Fa idza mintum mengkari kalane wis aman sapa sira kabeh. Maksudipun aman alang utawa ing musuh. Bi anzaba kelawan yen lunga sapa musuh, aw lam yakun utawa ora ana sapa musuh. Paman mongko tawi sapane wong tamat kang tamattu sapa man atau seneng-seneng sapa man. Nah ini yang dimakan haji tamattu. Biasanya haji tamattu itu lebih cenderung hajinya orang-orang kaya ini. ONH plus. Karena ada waktu untuk bertamasya, senang-senang, paham nggih? Berkunjung ke museum, ke tempat-tempat sejarah. Itu biasanya bisa diambil dengan haji tamattu. Ai istimtang tegese amrih tamattu. Amrih senang-senang sapa man bil umrati lan umrah. Ai bisa babi faraghihi tegese kelawan sebabe tuntase man minha saking umrah. Bi maqduratil ihrami kelawan nerjang pira-pira larangane ihram. Ila haji tumeka maring haj. Ai ila ihrami tegese maring ihram bihi kelawan haj bi ayyakuna kelawan yen to ana sapa man ana iku ihraman ihram biha kelawan umrah. Fi ashhurihi ing dalem wulane haji. Famastaisara, fama mongko utawi barang atau fama barang, mongko barang ya kena. Fama mongko barang istaisara. Amrih gampang apa ma aitayassara tegese gampang apa ma minal hadi nyatane hadiah atau onike tegesanipun ngalahi ngatasé mastaisara wa huwa utawi hadi. Apa yang dimaksud hadi yaitu iku syatun wedhus siji. Yudzabihuha kang den sembelih apa mendo badal ikhrami ing dalam sawise ikhram bihi kelawan nyembelih. Bihi kelawan haji. Wal afdalu tawi kautamane nyembelih iku yaumun nahri dina nahr atau hari raya kurban lah nggih. Paman mongko sapane wong lam yajid kang ora nemu sameman, ora nemu al hadiah ing haji. Nggih mendo niku wau li faqtihi krana kesepene haji atau enggak adanya mendo. Au faqti tamanihi atawa kesepene regane mendo atau ora mampu beli lah maksudipun. Fasiamu mongko
Oke, ini kata keberipun fasyamu salasati ayyami fil hajj ay fa'alihi siyam. Fasyamu mongko iku dadi khabar mubtada. Fasyamu mongko iku puasa sapa man. Ay fa'alihi tegese mongko iku tetep ing atase man syamu salasati ayyamin utawi puasa telu pira-pira dina. Fil haji dalam haji. Ay fi halil ihrami dalam tingkah ihram. Bihi kelawan haji. Fayajibu hina idin mongko wajib saknalika apa ayyahrumu yen to ihram sapa man qabla sabingi ing dalem sadurunge dina ke-7 min Dzulhijjah saking bulan Dzulhijjah. Wal afdalu tawi afdole masalah niku fasiyam niku poso qabla sadisi sedurunge dina kang kaping 6. Alasane li karo hati somi krana makruhe puasa yaum Arafah ing dina Arafah. Walaya jujulan ora menang apa samuha puasane salasa puasane iku salasa ayyamin fil hajj ayyam tasriki ing dina tasyrik. Ala as-sahih qaulai Syafi'i ing atase sahihnya kedua pengendikane Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Wa syafa'atin lan pitu idara catu mari karena kembali sapa sira kabeh. Udah banget. Nggih pun dugi nikirin nggih. Satu-satu nggih. Kajeng mboten kliwat. Selanjutnya faida amintum famang tamatta'a bil umrah. Maka jika keadaan sudah aman, ini kan menjelaskan ayat selanjutnya yang dulu ya. Fa in ukhsirtum, ketika kalian mau haji kok dikepung, atau ketika sebab nuzul dulu tahun 6 Hijriah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan umrah tapi dihalang-halangi oleh kafir Quraisy. Nah, maka di sini menjelaskan selanjutnya itu faiza amintum. Ya, bermakna kandungan ini juga untuk sampai zaman sampai kapanpun hatta ila yaumil qiyamah, nggih. Berarti kandungannya masih untuk sepanjang zaman. Maka ketika keadaan sudah aman, itu maksudnya ketika mau haji umrah, musuh sudah tidak ada, musuh sudah pergi, al-udwa bi an dzahaba aw lam yakun. Faman tamatta'a bil umrah. Maka orang yang memilih haji tamattu. Haji tamattu apa sih? Haji tamattu itu biasanya lebih badri atau lebih dulu berangkat ke tanah suci dengan tujuan mendahulukan umroh. Ketika mendahulukan umroh, kan selesai umroh nggak lama ya, cuma umroh itu cuma tawaf, sa'i, terus tahallul, selesai. Jadi cuma berapa, enggak sampai setengah hari lah selesai. Nah, ketika menunggu sampai tanggal 8 Dzulhijjah 9, 10 kan lama. Daripada nganggo ihram terus, biasanya orang kan capek ya, masa harus cara bahasa kayak orang gondal-gandul terus. Nah, ketika jenengan datang ke sana lebih cepat dari sebelum tanggal 8 Dzulhijjah, ketika jenengan mendulukan umroh, berarti jenengan ngambilnya haji tamattu. Berarti jenengan melepaskan ihram ketika sudah selesai umroh, itu yang dinamakan haji tamattu. Nah, nanti ketika udah sampai menunggu, nah biasanya ketika sela-sela antara umroh dan waktu haji, itu yang dinamakan tamattu. Apa ya? Bersenang-senang. Istimta', jadi amrih, senang-senang. Jadi maksud itu bertamasya kemana, ya mengunjungi monumen atau mengunjungi atau ziarah ya, ziarah kemana atau mengunjungi mana dulu ada Jabal Uhud, perang Khandaq. Itu kalau jenengan punya, tentunya punya modal, mau apa pakai duit nih pakai dulu. Nah itu ketika seperti itu tanggalkan baju ihram, dilepas ketika selesai umroh, berarti nanti jenengan diwajibkan bayar dam juga. Dijelaskan tadi yaitu puasa 3 hari. 3 hari itu dilakukan sebelum tanggal ke-7. Sebelum tanggal ke-7 bulan Dzulhijjah. Nggih. Karena pengendikan Imam Syafi'i dijelaskan tadi di sini, karena dimakruhkan ketika jenengan membayar dam atau menjalankan puasa bayar dam itu di
yaum Arafah. Di pengendikan yang satunya lagi bahkan justru walaya cucu tidak boleh melakukan mayardam puasa itu ketika yaum tasyrik. Dipaham ya? Alhamdulillah. Niku nah sanjang jenengan juga udah ngetos niatnya ketika umroh haji tamatu. Nah karena haji itu ada 3, haji ifrad, ada haji tamatu, ada haji qiron. Ada. Terus 3 macam itu jenengan kita paham. Nah ketika jenengan orang paham kok repot. Karena nanti setelah umroh kan niat umrohnya dulu. Niatnya umroh dulu, jenengan tamatu apa niatnya? Nawaitul umrata wal ahramtu biha. Kalau umrata berarti biha. Kan banyak yang kebalik-balik itu. Terus ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma bil umrata. Niku niate. Lagamelan nek jenengan ajeng umrah mengira atau haji gampang niku jenengan apa nggih nyuwun diwarai para alim nggih. Karena biar nanti niatnya pas. Karena sesuatu tanpa niat ya repot. Kira watan. Nah nanti juga niatnya begitu mau ikhram lagi ketika mau haji ada niatnya lagi. Nawaitul hajja wal ahramtu bihi. Nah, tadi kan umrata biha. Nah, sekarang hajja bihi. Terus niku lillahi ta'ala terus apa mau? Labbaik Allahumma bil hajj. Nah, kali-kali nek haji kiron. Haji kiron niku nawaitul hajja wal nawaitul umrata wal hajja wal ahramtu bihima. Ngaten to mirip. Niku nggih. Niku kedah dipelajari terus saya niat umroh dan haji tamatu keduanya. Apa sih haji tamatu itu? Tamatu ya itu tadi dijelaskan ya. Yang kiron itu yang berbarengan. Jadi enggak ada jeda. Jadi mulai pakai ikhram sampai selesai. Itu namanya kiron. Kalau ifrad lebih cenderung haji duluan, umrohnya belakangan. Lah insyaallah pelan-pelan nanti ya sampai waktunya jangan paham ya. Orang praktek langsung ya. Kalian bae walaupun dijelaskan. Tapi setidaknya niki ilmu nggih dipahami. Nah, Allah di sini menjelaskan dalam firman ayat 196 ini dijelaskan ketika jenengan ngambil haji tamattu berarti mendahulukan umrah. Nah, setelah umrah tetap jenengan harus bayar dam. Dan Allah famastaisara minal hajj. Allah memudahkan yaitu dengan jenengan bayar dam, yaitu ada pilihan yaitu haji. Itu tadi jelaskan adalah kambing, nyembelih kambing. Itu disembelih. Kalau nyembelih kambing malam di sini disunnahkan, diafdolkan nyembelihnya pada yaumul kurban, yaumun nahri. Faman lam yajid, kalau tidak menemukan, kalau tidak ketemu kambingnya nggak ada karena udah stok habis atau jenengan uang sakunya nggak mencukupi, di sini dijelaskan fasyamu salasati ayyamin fil hajj, yaitu jenengan melakukan puasa 3 hari. Itu masih dalam keadaan ikhram sebelum hari ke-7 bulan Dzulhijjah dan afdolnya sebelum hari ke-6. Itu saya jelaskan karena alasannya di karohatis shaumi yaumul arafah, makruhnya puasa pada hari Arafah dan tidak bolehnya puasa pada hari tasyrik. Itu pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Wa sab'a idza rajatum, dan tidak hanya 3 hari. Nah, untuk selanjutnya 7 hari setelah jenengan pulang kampung. Nggih. Jadi jenengan bayar dam ketika jenengan ambil haji tamattu nggih. Berarti jenengan puasa ketika haji, ketika ikhram itu 3 hari. Dan sempurnanya jenengan ibadah membayar denda puasa itu 7 hari ketika jenengan sudah pulang kampung. Ngaten. Idza rajatum. Jadi maksud puasa mata idza rajatum dilanjutkan puasa 7 hari ketika jenengan sudah pulang kampung. Nah, tafsirannya di sini panjang sekali. Ini sampai malu-malu. Tapi masih cekap nggih, men supaya selesai ayat lah nggih. Ngapunten. Sing sekirane pun gelisah
enten sing ngentosi teng dalem nggih pamit mboten napa niki kan mboten sing Pak Guru. Kula niku karo Pak Guru. Pak Kewengen. Dado mburi. Ger. Oh kali sinambi ngopi lah. Nggih. Bapak Guru tadi bingung Gus. Dado mburi ger ya apa. Sisa zaman ini. Wasab'ati idza raja'tum. Ya dijelaskan tadi yaitu dilanjutkan puasa 7 hari ketika jenengan semuanya sudah pulang kampung. Nah tafsirnya di sini masih panjang. Ila watanikum makkata aw ghairiha wa qila idza faragtum min amalil haji wa fihi iltifatu anil ghaibah. Sudah saya mananin langsung aja ya biar menyikat waktu. Yang dimaksud idza raja'tum ketika kembali yaitu ke negara kalian, tanah lahir kalian, makkata aw ghairiha yaitu Mekah atau selain Mekah, yaitu mungkin kalau orang Indonesia pulang ke Indonesia ya. Wakila idza faragtum min amalil haji wa fihi iltifatun anil ghaibah. Maksudnya apa? Ini Mbah Imam Syafi'i rahimahullah menjelaskan tidak dibahas atau tidak lepas juga, walaupun kan kadang-kadang ada basur masail atau ada hujah lah saya belum ketika jenengan pulang haji enggak langsung ke tanah air kalian, jenengan pulangnya ke perantauan, semuanya melipir ke Cina. Nah dengan alasan jenengan enggak pulang kampung, jenengan enggak melaksanakan puasa yang 7 hari, bukan begitu. Bahasa ini tetap menjelaskan di sini tidak peduli walaupun jenengan bukan pulang ke tanah air. Artinya walaupun jenengan mampir-mampir kok jenengan mukim di sana ya wajib melaksanakan jam itu, bayar selanjutnya itu puasa 7 hari walaupun bukan di tanah air kalian. Saya dipaham ya? Jadi intinya jangan jadi hujah ketika ada idza raja'tum ila watanikum. Ketika kalian pulang haji ke tanah air kalian. Biasanya kan bedang ya, lawang saya enggak pulang ke tanah airku. Ya berarti yang 7 itu enggak wajib saya teruskan, berarti ngemben saja, enggak begitu. Artinya tetap jenengan wajib menjalankan ketika sudah pulang dari haji kayak gitu aja lah ya. Ketika udah tahallul, udah pulang, udah selesai keluar dari Mekah atau pulang kemana, tetap menjalankan selanjutnya yang 7 hari tadi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tilka asaratun kamilah dzalika liman lam yakun ahlu hadiril masjidil haram. Nah tafsirnya jadi panjang sekali. Tilka asaratun. Jadi tilka utai mengkono-mengkono telu lan pitu iku asaratun 10. Kamilatun sempurna, jumlatun takkid. Nah ini saya tadi bilang mau kita sekarang keluar dari jumlatun takkid. Menaukiti 5 qabla hadzalika liman lam yakun ahlu hadiril masjidil haram. Maksudnya apa? 10 hari bayar jam tadi untuk haji tamattu yang mengambil tamattu ya. Berarti 10 hari 3 hari di Mekah yaitu waktu haji umrah. Yang 7 hari ketika pulang haji. Al-madhkuru min wujubi hadi aw siyamin ala man tamatta liman lam yakun ahluhu. Oke, alon-alon nggih. Ahlu hadiril masjidil haram. Ini ada makna kias dalam ayat ini. Nah, semua hukum dzalika, semua hukum yang sudah disebutkan tadi yaitu wajib menjalankan itu bagi orang-orang yang bukan ahli Masjidil Haram. Liman lam yakun ahlu hadiril Masjidil Haram maksudnya adalah itu wajib menjalankan itu bagi orang yang bukan ahli hadir Masjidil Haram. Maksudnya bukan hadir itu bukan hanya yang dalam masjid nggih. Bermakna ini kias yaitu orang yang tidak tinggal di sekitar Masjidil Haram. Tafsirannya bi an lam yakunu ala tinal murhalataini. Yang dimaksud orang yang tidak termasuk ahli Masjidil Haram itu adalah orang yang di luar murhalatain.
Murhalatain itu ya jarak dua itu yang boleh dilaksanakan jamak kosor, nggih, paham nggih? Berarti sekitar berapa? 80 km. Berarti kalau orang itu di luar 80 km artinya itu sudah bukan ahli Makkah lagi, ahli Masjidil Haram lagi, maka diwajibkan membayar fidyah, membayar denda. Tapi ketika orang itu, nah di sini tafsirannya Mbah Syafi'i menjelaskan, inda Syafi'i fa in kana, nah mongko lamun ono, berarti kebalikannya lam yakun, berarti kalau orang itu ahli hadiril Masjidil Haram fala dama alaihi wala syiyama. Jadi tidak dikenakan dam. Ya tentunya untuk orang-orang sekitar Masjidil Haram yang masih murhalatain itu, yang masih dalam sekitarnya, itu tidak diwajibkan membayar dam walaupun melakukan haji tamattu. Enak ya orang keberkahan Masjidil Haram melakukan pelanggaran tapi orang membayar denda. Itu luar biasa nih Masjidil Haram. Nah sekarang membahas masalah berkah itu secara syariat itu sudah ada catatannya dalam Al-Quran. Berkah Masjidil Haram dulu. Dari sekitar area Masjidil Haram, walaupun melakukan pelanggaran ketika ihram, tidak, menurut mazhabnya Mbah Syafi'i itu tidak diwajibkan membayar fidyah. Paham nggih? Terusipun tafsiran di sini dijelaskan, biar lambung saya. Ada pembahasan masalah siapa sih ahli hadiril Masjidil Haram. Syaratnya kan ada hujah lagi, orang biasanya wa fi dzikril ahli is'anun bistiratil istiyatani falau aqama qabla ajril hajj wa lam yastawtana wa tamatta'a fa alayhi dzalika wa huwa ahadul wajhaini 'inda Syafi'i wa tsani la wal ahlu kinayatun. Nah kinayah ini kias. Ada penjelasan, berarti ayat-ayat Al-Quran membutuhkan tafsir kias. Kalau nggak pakai kias nanti bingung. Itu yang maksudnya tadi sudah saya jelaskan, yaitu ahlu hadiril Masjidil Haram. Bukan berarti orang di dalam masjid aja ya. Di sekitar masjid Murhalatain itu berarti masih termasuk penduduk ahli Masjidil Haram. Tidak diwajibkan untuk membayar dam ketika melakukan haji tamattu. Pembahasan siapakah penduduk Masjidil Haram, atau ada orang yang berhujjah ketika ada orang yang mukim. Nah ini ada sebagian jenengan berangkat badri, berangkat lebih dulu. Kalau jenengan pengen punya hujjah, biar saya termasuk ahli Masjidil Haram, biar saya termasuk penduduk ahli Masjidil Haram, biar tidak terkena bayar dam. Nah jenengan berangkat badri ke sana, berangkat lebih dulu, mukim sekitar 1 bulan atau 2 bulan, 1 bulan sebelum haji. Nah dengan alasan itu biasanya kan orang mukim kan diwajibkan Jumatan ya. Nah, berarti udah kesebut penduduk. Nah alasan itu menurut mazhabnya Mbah Syafi'i, Mbah Imam Syafi'i rahimahullah itu tidak. Tetap walaupun, karena alasannya apa? Dia tidak punya keluarga di situ. Ahlu. Karena ahlu di sini tafsirnya adalah nafsu, apa? Nafas, nafsun, awak-awakan di sini. Ini tidak saya baca karena menyikat waktu, nggih. Dengan alasan dia hanya mukim, walaupun sudah berbulan-bulan di sana, alasannya hanya karena pengen kesebut penduduk sana. Mbah Syafi'i ngendika tetap dia harus bayar dam ketika melakukan haji tamattu. Nah di sini ada keterangan juga wa ulhiqa bil mutamatti'i fima dzukira bis sunnati al-qarin. Jadi disamakan ya hukumnya haji tamattu dengan qarin. Ya intinya apa sih haji qarin itu? Di sini jelaskan wa huwa man aharrama bil umrati wal hajj. Oke, saya baca dulu mandan mudeng saya. Punten nggih. Wa ulika lan dipadakan bil mutamati kelawan haji tamattu fi man dalam barang tujuan ditutur apa bisunnati lan sunnat al-qarina ing wong kang nglakoni haji qarin. Haji qarin nggih. Wa huwa haji qarin
haji kiron. Iku man wong akhrama kang ihram sapa man bil umrah lan umrah. Wal hajjalan haji mangan hale bareng. Ya jadi yang namanya haji qorin itu jadi umroh dan haji itu dibarengkan nggih. Jadi enggak ada istilah menanggalkan pakaian ihram terus tamatu gitu karena udah ada waktu biasanya kayak gini men paham. Kenapa sih dalam usul fikih ini para al-alim yaitu Mbah Syafi'i ada al-alim yang lain juga menjelaskan ada istilah haji bermacam-macam, ada tamatu, ifrad, terus apa? Qiran. Luar biasa. Padahal ini waktu haji zaman dulu ayat ini turun kan orang Islam belum banyak ya. Karena sesungguhnya kenapa di sini kok udah dijelaskan ada haji tamatu, ada haji qiran. Karena untuk subhanallah pastinya kalau haji tamatu kan yang namanya orang mau pergi haji kan waktunya itu nggak bisa bareng sekaligus. Kloter 1, kloter 2, kloter 3. Subhanallah, itu artinya kalau yang berangkat lebih dulu lebih cenderung ngambil haji tamatu. Kalau waktunya pas lebih cenderung ngambil haji qiran. Nah, biasanya yang nggak pengen tanpa denda lanjut ambilnya haji ifrad. Ya subhanallah dari dulu udah ya namanya kalamullah sih ya ayat udah pasti ini masa depan ini pasti karena jadi kita udah tahu lah sekarang ya subhanallah jadi ayat turunnya dulu sekarang. Tapi dalam prakteknya sekarang tetap bisa dipakai lagi jadi fadilah jadi bahasanya kandungannya itu luar biasa ketika kita di sini tidak bisa kloter pertama, kloter kedua, ketiga, artinya apa? Masih bisa memilih. Gila Pak Batan? Luar biasa. Alhamdulillah nih. Artinya apa? Kita berjalah, maksudnya kita bersyukurlah. Sampai sekarang alhamdulillah kita walaupun ada yang belum bisa ke sana, tapi sudah mengetahui penjelasan-penjelasan tentang haji. Luar biasa. Alhamdulillah. Sekali lagi saya doakan mudah-mudahan yang belum pernah ke sana untuk melaksanakan panggilan Allah itu pada suatu saat dikasih kesempatan oleh Allah, dipanggil oleh Allah untuk haji umrah. Allahumma amin. Pun itu penjelasan ada haji tamatu, berikut hukum-hukumnya, haji qorin juga itu samakan lah intinya ya. Dalam hal ketika haji qiran pun melakukan pelanggaran ya membayar fidyahnya sama. Jadi dimaksud wa ulhiqa bil mutamatti'i bima dzukira fi sunnatul qarin wa huwa man ahrama bil umrati wal hajj ma'an aw yadkhulul hajj 'alaiha qabla tawafi. Dijelaskanlah. Wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Dan takutlah kepada Allah dan bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah siksanya sangat pedih. Siksa pedih itu buat siapa? Liman, buat orang khalafahu, yaitu orang yang mengkhianati Allah, orang yang nulayani Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa di sini ada ancaman keras sekali dari Allah setelah menjelaskan hukum-hukum haji masalah bayar dan kok Allah menerapkan wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Ada ayat ancaman. Karena banyak sekali orang menyalahgunakan panggilan Allah atau titel haji atau bahkan dana-dana yang untuk haji pun kadang-kadang ya banyak lah ya, kadang-kadang lagi yang hasil korupsi demi titel haji. Nah, titel haji kan itu kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala yang sejarahnya lewat Nabi Ibrahim. Nah, kebesaran haji itu kan luar biasa. Ibadah yang wow itu adalah haji. Apalagi ada punya titel haji ONH plus kan udah ketahuan wah itu berarti orang yang beruang. Nah di saat itulah karena saking banyaknya umat manusia menyalahgunakan masalah titel haji itu, Allah mengancam wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Aku dulu doanya.
Bagus. Kajian tugas saja ya. Itu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. آمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. آمين. ربنا ظلمنا انفسنا آمين. وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لنكونن من الخاسرين. لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمن أحسن علينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. يا رب العالمين. يا رب العالمين. اللهم جملنا بالعافية والسلام وأعطنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبة الندامة. إنك سميع الدعاء. إنك سميع الدعاء. إنك سميع الدعاء. يا رب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمن أحسن علينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وإلى جميع الأرواح السيئة الأرواح العلماء الشهداء وإلى جميع أرواحهم وإلى Bahya Sofari wa Zawjah Smutin wa Zawjah Syuhud wa Zawjah wa Zawjatain Ibni Syahrul Anam Mashkur. Amin. 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 Wala tulatir ruhin ning Alithia binti Firdaus bin Najmuddin. Amin. Ning Atina binti Ulin. Amin. Hajjah mustaqim. Amin. Arwahi jamil. Amin. Asdiqaina. Ashabi. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufratin nar. Allahumma salli salatan tujina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'il ma'asi وترفعنا بها عندك أعلى الدرجة وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء لا يضار إلا بإذنك وخاتمة آمين. اللهم اكشف الغمة عن الأمة. آمين. اللهم اصرف عنا الغلاء والبلاء والوباء وغيره. اشفنا شفاء تاما وعافنا في أبداننا الجميع. آمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب
izzati amma yasifun. Amin. Wa salamun 'alal mursalin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allahumma